Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12, Panggilan Sayang. Reza pamit keluar dari ruangan Devon kembali ke ruangannya. Devon masih berkutat memikirkan peraturan apa yang akan dibuatnya dan permintaan mama yang membuatnya sedikit terpojokan. Rere masih memikirkan soal jatah dan kewajiban yang Candi bahas kemarin. Dengan mengumpulkan segala niat, Rere nyamperin Devon di kantor. Dia mau mengajukan banding, toh juga Devon kemarin ngomong soal peraturan dalam pernikahan mereka. Mengambil jaket dan helm, Rere keluar membawa motor ninjanya meluncur ke kantor. Di kantor, setibanya Rere di kantor, langsung disapa sinis sama Mia yang kebetulan lagi mondar-mandir di luar, lagi latihan model atau iklan sepatu kurang tahu, tapi bisa jadi. Ih, punya muka begitu elu, siang-siang ke kantor pakai baju bebas, cibir Mia. Lah kenapa? Emang gue maling, sahut Rere cuek. Elu itu tahu diri nggak sih? Elu kan lagi minta cuti, kenapa malah berkeliaran ke kantor? Rere mendengus sebal, kenapa si Mia ini ribet banget kepo urusannya? Serah elu dah, gua nggak ada urusan sama elu. Rere meninggalkan Mia. Breng, belagu banget elu. Rere tak menggubris, langsung melangkah cepat menuju ruangan Devon. Candi memperhatikan Rere, begitupun dengan Gracia. Tapi biarlah tuh, bukan urusan mereka juga. Rere mengetuk pintu Devon pelan. Setelah ada sahutan dari dalam, Rere membuka pintu dan masuk ke ruangan. Nampak Devon sedang diam sambil mempelajari berkas-berkas perusahaan. Siang bos, sapa Rere sambil duduk cuek di kursi depan Devon. Devon mengangkat kepalanya sebentar, lalu tatapannya kembali fokus ke lembar kertas di mejanya. Ngapain siang-siang kesini? Bukannya disuruh Dedi buat cuti? Tanya Devon. Iya sih bos, hari ini juga belum ada kegiatan apa-apa. Kata mama semua dilakukan mulai besok, jadi aku boring di kosan, sahut Rere. Jadi kamu kangen aku makanya kesini, goda Devon. Sekarang sudah pakai panggilan aku kamu. Rupanya dia serius dengan ucapannya kemarin. YGR, aku nemuin bos karena ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Hal penting, oke bicaralah. Rere menarik nafas panjang mencoba lebih rileks sebelum menyampaikan maksudnya. Ini soal pernikahan kita bos. Iya, kenapa? Devon mulai kesal karena Rere nggak to the point. Kita kan nikah karena perjodohan, terus masing-masing dari kita juga belum siap secara lahir batin, juga kan kita belum terlalu kenal baik. Rere bertele-tele. Langsung ke tujuannya aja Re, Devon bersungut. Bos aku minta jangan dulu minta hak sebagai suami ya, satu ucapan Rere ucapkan tanpa spasi dengan satu tarikan nafas. Devon menatap Rere dengan tatapan yang sulit dideskripsikan. Hak suami yang gimana? Devon mengerut jidat, pura-pura nggak paham. Padahal dia tahu persis arah obrolan Rere, sengaja mancing Rere. Ya,
Ya, itu bos, soal suami istri itu, sahut Rere bingung. Ya, soal yang gimana? Ah si bos masa nggak paham sih, itu loh, protes Rere sedikit merengut. Apa, Devon sok polos? Berhubungan intim, ucap Rere sambil memejamkan mata dan menggigit bibir bawahnya. Devon terdiam sesaat. Terus tujuan kamu nikah apa? Devon balik bertanya dengan pertanyaan yang menggantung. Ya kan kita belum sepenuhnya serkan, perjodohan ini terlalu mendadak. Aku butuh waktu buat itu semua, jelas Rere. Kamu telat Re, maksudnya. Permintaan mama yang paling gak bisa ditolak adalah nyuruh aku buat segera bikin kamu hamil. Mereka pengen secepatnya punya cucu. Jelas Devon membuat Rere terperangah. Mulutnya menganga lebar, matanya sedikit melotot dan bulu kuduknya kaku berdiri. Hao, keluhnya. Kamu tahu, Mama sangat antusias dan bersemangat saat membayangkan dia sedang menggendong cucu, gairah sembuhnya sangat membara. Rere menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tapi bos, aku belum siap, keluh Rere lagi. So, apa kamu punya solusi? Tanya Devon menunggu reaksi Rere selanjutnya. Namun Rere hanya menggelengkan kepala tanda buntu. Oke, kalau begitu ikuti permainanku. Aku punya beberapa peraturan yang harus kita sepakati walaupun bukan peraturan yang tertulis. Pertama, begitu nikah aku akan langsung bawa kamu ke rumahku. Kedua, kita tidur beda kamar. Ketiga, kita tidak boleh saling mengurusi urusan pribadi masing-masing, tapi tetap komitmen untuk tidak berhubungan soal perasaan dengan orang luar. Tugasmu sebagai istri adalah menyiapkan semua keperluan dan kebutuhanku, berangkat dan pulang kerja bersamaku, harus nurut dan patuh dengan semua perintahku. Kamu tidak boleh sembarangan pergi atau keluar rumah tanpa seizinku, dan kita akan melakukan hubungan suami istri itu sewaktu-waktu jika mama atau daddy mulai ikut campur. Terang Devon mengutarakan peraturan yang dibuatnya spontan. Terus keuntungan peraturan untukku. Aku yang buat peraturan, jadi menurutku itu sudah peraturan terbaik, jadi tidak ada tawaran lagi. Curang kamu bos, semua peraturan menguntungkanmu, protes Rere. Kalau kamu ngebantah hukuman akan ditambah 3x lipat. Rere mencibir sambil memicingkan mata. Ya nggak bisa gitu dong, protes Rere. 7x lipat, ucap Devon slow. Rese. Berani mengumpat hukuman ditambah, dan semua hukuman aku yang menentukannya. Jika kamu salah, apa tidak ada hukuman? Peraturan mutlak yang harus kamu pahami. Jika istri salah, maka suami wajib menghukum. Jika suami salah, tugas istri hanya mengingatkan, tidak lebih. Rere masih mau protes, namun Devon cepat mematahkannya. Wajib patuh atau ku tambahi lagi jatah hukumanmu. Aku cuman mau minta satu hal bos, tawar Rere. Katakan. Jangan paksa aku untuk jadi orang lain.
misalnya harus pakai baju feminim kayak kiyu-kiyu. Suruh dandan pakai dempul berlapis-lapis kayak Mia. Pokoknya sesuatu yang bukan diriku, aku nggak nyaman. Siapa juga yang nyuruh kamu dandan? Kayak kamu bisa dandan aja, cibir Devon. Oke deal lah, jawaban Rere sedikit kepaksa karena semua peraturan mengarah menguntungkan Devon. Tiba-tiba Reza datang dengan membawa selembar kertas. Nih peraturan pernikahan kalian udah selesai gue bikin, ujar Reza. Telat, aku sudah membuat kesepakatan itu dan sudah deal, maka tidak bisa dirubah lagi, potong Devon cepat. Boleh deh lihat dulu, Rere bernegosiasi. Nggak bisa, kita udah deal. Pak Eja telat sih aku terintimidasikan, omel Rere cemberut. Sorry Re, bos lu ngasih tahu gue baru aja. Ini gue maraton bikinnya, balas Reza lirih. Palingan isinya sama aja kan? Sama-sama memberatkan pihakku, tuding Rere curiga. Ya sesuai request bos mula. Elu itu asisten gue apa Rere sih? Kenapa bela Rere terus, protes Devon. Iya asisten elu, tapi kan bentar lagi Rere juga jadi nyonya presdir jadi ya asisten dia juga. Wah ide bagus tuh, Rere menimpali sambil menyeringai. Jangan ngarep peraturan tambahan. Reza hanya akan melayani Rere bila aku suruh. Bila tidak ku suruh Reza tetap patuh padaku. Itu peraturan buat gue apa Rere, protes Reza. Kalian berdua, jawab Devon cepat. Sabar Pak Eja, bos kita ini kan emang egois dan menyebalkan. Rere menepuk bahu Reza. Dari mana kamu tahu panggilan Reza adalah Eja, selidik Devon. Rere cengengesan. Aslinya itu ide Rere, orang yang mencetuskan panggilan baru buat gue, jawab Reza, bangga. Nampak Devon sedikit kesal, entah kesal karena apa. Bagus sekali kamu kasih panggilan sayang untuk asistenku, tuding Devon kesal. Lu iri kan? Reza mengejek. Devon mendelik kesal. Rere hanya cengengesan melihat ekspresi wajah Devon yang lebih terlihat lucu dan menggemaskan. Hari ini jadwal Rere adalah memanjakan diri di salon. Pagi tadi beberapa orang suruhan Daddy William sudah menjemput Rere dan membawanya ke salon mewah tempat para artis dan orang kaya mempercantik diri. Mulai dari lulur, pijat massage, facial, mani pedi dan yang lain-lain. Awalnya Rere menolak tapi lama-lama dia terbawa suasana. Malah sekarang ketika lagi krimbat Rere tertidur pulas. Kak, bangun, seorang cewek imut menepuk pundak Rere pelan, rupanya dia adalah karyawan salon. Hiem udah selesai ya? Tanya Rere polos, sesekali masih menguap. Udah, sekarang waktunya mandi susu dan madu. Waduh masih lanjut lagi, Rere terheran. Mari saya antar. Rere mengikuti langkah pegawai salon itu, menuju ruangan yang mirip tempat pemandian. Rere disuruh mengganti pakaiannya dengan kemben putih, setelah itu disuruh berendam di kolam susu dan madu.
Ini sekalian diminum enak kali ya, ucap Rere sambil mencelupkan kakinya. Untung saja kolam itu cukup dangkal jadi Rere bisa duduk selonjoran, dengan kepala bersandar di pinggir kolam. Coba gue jilat deh, Rere menjilat air susu itu di jarinya, matanya berbinar. Busyet beneran manis apa nggak lengket nih badan gue, bisa dikerumuni semut entar, gumamnya sendiri. Tapi didengar oleh karyawan yang bertugas mengurusnya. Air susu dan madu fungsinya biar kulit lebih segar, lebih cerah dan ternutrisi kak, jelas karyawan itu, yang akhirnya Rere tahu namanya adalah Indah. Nggak sayang apa mbak susu dibuat mandi gini? Indah hanya terkekeh menanggapi cuitan Rere. Sekitar 15-20 menit Rere berendam di kolam susu itu. Hampir dia tertidur lagi jika Indah tidak segera menyuruhnya bangun dan membilas badannya dengan air hangat dari shower. Setelah mengeringkan badan, Rere masih memakai kemben kering lalu diajak ke ruangan dan disuruh tiduran di situ. Wajah Rere kembali dibersihkan, dipijit pelan, sampai dimasker berulang kali, dikasih uap panas, dibersihkan komedonya, dilaser dan entah di apa lagi karena Rere kembali tertidur. Rasanya dia seperti bayi yang tengah dimanjakan oleh ibunya, sampai dililing tertidur dengan pulas. Entah berapa lama Rere tertidur, saat dia bangun, wajahnya terlihat lebih fresh, lebih cerah, badannya juga rileks, rambutnya harum. Indah kembali masuk lalu mengajak Rere pindah ruangan lagi. Rere dipersilahkan duduk, kakinya disuruh dimasukkan ke dalam baskom air yang berisi air hangat. Indah membungkuk dan mulai membersihkan kaki Rere dengan telaten. Rere sedikit canggung. Dia seolah seperti putri arogan yang sedang memperbudak orang. Indah menanggapi dengan senyuman ramah, karena ini memang pekerjaan Indah. Rere hanya diam memperhatikan jari lentik Indah membersihkan seluruh area kakinya, mulai dari tumit, telapak kaki, sampai jari dan sela jari, juga kuku. Setelah dilap kering bersih, Indah mulai mengeluarkan banyak warna kutek di depan Rere. Silahkan pilih kak, warna apa yang cocok untuk kakak, ujar Indah. Rere menyerngit, seumur hidupnya dia nggak pernah memakai cat kuku. Gimana dia bisa tahu warna yang cocok untuk kukunya? Aku bingung mbak, Rere meringis. Indah kembali merekah senyumnya. Kulit kakak kan putih bersih. Gimana kalau aku kasih warna pink peas, nanti ditaburi glitter dan ditumpuk dengan warna putih bening, usul Indah. Terserah deh, aku nggak paham soal beginian, yang penting cocok aja, soalnya aku males diprotes sama Pak Dev, sahut Rere. Indah kemudian membersihkan kuku-kuku Rere lalu mulai mengolesi cat kuku dengan pelan. Kak, beruntung begitu ya bisa jadi istri Tuan Devon, anak konglomerat yang super tampan dan sukses itu. Indah membuka obrolan. Kamu kenal Pak Dev? Tanya Rere. Kenal atuh kak, siapa sih yang gak kenal dia? Hampir setiap minggu kalau kita buka situs pengusaha sukses pasti muka dia yang nongol duluan. Petik 2. Rere manggut-manggut.
Berapa lama kalian pacaran, Kak? Soalnya kekasih Tuan Dev itu nggak pernah dipublikasikan. Dia juga sering ganti-ganti cewek kalau photoshoot, tanya Indah penasaran. Rere memutar otak sesaat. Lumayan lama sih, sahut Rere ngasal. Pasti Tuan Dev itu romantis begitu ya? Tanya Indah antusias. Doi sampai membayangkan perlakuan manis Devon pada kekasihnya. Romantis dari mana, cowok jutek yang super duper arogan gitu mana bisa romantis, umpat batin Rere. Yah lumayan, makanya aku mau nikah sama dia, dusta Rere akhirnya. Tapi kok kamu tahu kalau aku mau nikah sama Devon? Rere mulai curiga. Tahu dong Kak, owner salon ini kan sepupu Tuan Devon. Oh, Rere mulai mengerti. Tapi kenapa acara nikahnya tertutup sih Kak? Indah sepertinya kepo deh, hampir mirip candi. Aku sama Dev sebenarnya lebih nyaman dengan kehidupan pribadi yang tidak terekspos. Aku lebih seneng privasi. Indah menyernyit bingung. Lagi pula aku ini juga masih mau ngelanjutin kuliah, jadi biar lebih enak aja. Entahlah penjelasan Rere sepertinya terdengar mengganjal. Indah seperti tak puas mendapat jawaban itu. Tapi ya bodoh amat, ini kan urusan pribadinya. Nggak harus juga diceritain ke orang lain. Gimana Kak? Suka kayak gini? Indah meminta respon Rere. Cukup takjub Rere melihat hasil karya Indah. Keren dah, jago juga kamu ya, puji Rere tersenyum bungah. Aku kan emang lulusan seni rupa Kak, balas Indah bangga dengan karyanya. Oh gitu tuh, kok jadi tukang salon? Hari gini nyari kerja susah, jadi ya kerja apa aja yang penting halal. Makanya cariin aku anak orang tajir juga dong Kak, biar bisa hidup enak. Rere nyenyir kucing. Ternyata salah satu kenapa cowok suka ngatain cewek itu matre karena cewek butuh hidup enak. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga sih, siapa juga yang mau hidup susah, hidup ini kan realistis. Tapi ya balik ke orangnya masing-masing. Kalau bisa hidup enak karena jerih payah sendiri, kenapa harus sekedar numpang? Namanya numpang kan bisa aja diusir. Ah bodoh ah. Anyway makasih ya. Kuku gue jadi cantik. Baru kali ini gue lihat kuku gue rapi, hehehe. Rere nyenyenges lebar. Cewek itu harus bisa tampil rapi, cantik, harus bisa merawat diri Kak, biar kelihatan menarik dan enak dipandang. Apalagi kakak ini mau jadi istri orang terfamus, kayak Tuan Dev. Kalau nggak bisa merawat diri bisa digait orang Tuan Dev-nya. Yang ngantri jadi pasangan dia kan pasti banyak tuh, aku juga mau. Harus bisa gitu ya, Rere memperjelas. Rasanya dia sedang butuh masukan informasi soal cara menyenangkan suami. Iya dong Kak, itu wajib hukumnya. Udah kayak fardu, ain aja, kalau sampai ada yang berani deketin Devon gue tonjok dia, sahut Rere enteng. Pak Devon ternyata suka sama yang galak ya, pantesan sama si nona Cina itu nggak terlalu ngerespon, padahal dia cantik begitu. Kamu kenal Qiu Zueng?
Rere sampai terheran. Dev sudah bagaikan artis yang setiap kehidupannya akan dikepoin netizen, bahkan sampai hal pribadi itu sudah seperti konsumsi publik. Tahu aja kak, dulu kan sering nganterin nona itu ke salon. Rere jadi berubah sedikit kesal. Dasar si Indah nyebelin. Ya, nanti gue bakal sering ke salon, biar gak kalah cantik dari si Kiyu itu. Hairi, sapa Candi dengan seringai imutnya. Dia baru saja pulang kantor, masih mengenakan blazer dan celana bahan. Rere tengah berbaring di kasur sambil memandangi kuku cantiknya. Waalaikumsalam, balas Rere menyindir. Candi yang datang langsung mengagetinya. Candi langsung berhambur ikutan baring di sebelah Rere. Baru pulang elu Ken, tanya Rere. Iya nih, bete begitu gue di kantor gak ada elu. Kerjaan gue jadi agak banyak soalnya Pak Reza nyuruh gue ngegantiin elu sementara selama elu cuti, cerita Candi. Wah lumayan tuh, elu berapa lama cuti sih Re? Nggak tahu, ini aja nikah belum dimulai, setelah nikah kan masih harus cuti dulu. Duh bakalan lama nih gue double kerjaan, mana kalau nggak ada elu nggak ada yang antar jemput lagi, keluh Candi. Sabar ya Ken, Rere menepuk bahu Candi pelan. Anggap aja elu lagi belajar beradaptasi, pan setelah gue merit gue nggak bisa bareng elu antar jemput lagi. Ah betul juga, aduh Re, bakal kesepian nih gue tanpa elu. Setelah gue nikah, elu ikut nikah aja, usul Rere. Aduh, Katian masih pendidikan Re, masih lama nikahnya. Ya cari yang lain yang udah siap nikah. Sembarangan elu, Candi mencubit lengan Rere. Gue cinta mati sama Katian. Ah lu Ken dulu sama si Riko juga gitu ama dan lu juga gitu, kebanyakan cinta mati, nyeri tahu. Ye namanya juga lagi kasmaran sama pacar, wajar kalau bahasanya lebay. Elu sih nggak pernah ngerasain pacaran, makanya nggak ngerti gimana rasanya, tahu-tahu main dijodohin. Daripada jagain jodoh orang, sahut Rere sambil mencibir. Candi kembali mencubit Rere gemes. Candi terkesiap saat melihat kuku Rere yang berwarna pink berbling-bling. Ih lu pakai cat kuku, tanya Candi heran. Rere menaikkan jarinya ke depan. Iya nih dibikinin sama tukang salon tadi, katanya sih biar lebih menarik aja, biar ada warna di tanganku, sahut Rere. Wis cantik begitu Re, gue jadi pengen. Itu salon punya sepupu Pak Devon. Yang mau merit sama orang tajir, enak begitu ya, apa-apa serba mewah. Rezeki anak solehah Ken. Bersambung.